Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah tadi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di antara kalian, apakah ada yang pernah menjahit baju sendiri? Ada Bu. Ada. Siapa? Saya Bu. Oh, Mbak Rere pernah. Lalu, apakah Mbak Rere bisa menyebutkan peralatan apa saja yang digunakan untuk menjahit baju? Jarum dan benang Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Rere. Peralatan yang digunakan untuk menjahit baju adalah benang dan jarum. Nah, sekarang Ibu sudah membawa sebuah jarum jahit. Kemudian, Ibu juga sudah membawa sebuah gelas yang berisi air. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apabila jarum jahit ini dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air ini, apakah yang akan terjadi? Apakah jarum ini akan tenggelam atau terapung? Tenggelam Bu. Tenggelam. Baik, jawaban kalian adalah tenggelam. Oke, sekarang kita buktikan apakah yang akan terjadi. Ya, benar sekali jawaban kalian. Jarum ini akan tenggelam apabila dia dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Kalian bisa melihat juga kan? Bisa Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Apakah kalian sudah pernah melihat kapal yang berlayar di lautan? Sudah Bu. Nah, menurut pengamatan kalian, kapal yang berlayar di lautan itu apakah dia tenggelam atau justru terapung di atas permukaan air laut? Terapung di atas permukaan air laut Bu. Ya, benar sekali jawaban Mbak Rere, yaitu terapung di atas permukaan air laut. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan jarum yang masanya kecil tenggelam, sedangkan kapal yang masanya besar malah justru terapung di atas permukaan air laut? Apakah kalian mengetahui faktor apa yang menyebabkan tenggelam atau terapungnya suatu benda? Tidak tahu Bu. Nah, karena sebagian besar dari kalian belum tahu mengenai hal tersebut, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai hal itu. Jadi, faktor yang mempengaruhi tenggelam atau terapungnya suatu benda adalah massa jenis. Apa? Massa jenis. Ya, benar, massa jenis. Nah, apa sih tujuan dari mempelajari massa jenis itu? Jadi, tujuan dari mempelajari massa jenis ini adalah kalian dapat mengetahui konsep massa jenis dengan benar. Kemudian, kalian dapat mengetahui variabel-variabel dalam massa jenis dan hubungan-hubungannya. Kemudian, kalian juga dapat mengaplikasikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang besaran. Sekarang, Bu Guru mau tanya, apakah ada yang masih ingat apa itu besaran? Saya Bu. Ya, Mbak Rere coba. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Rere. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemudian, besaran itu kan dibagi menjadi dua, yaitu besaran apa saja coba, Mbak Rere? Besaran pokok dan besaran turunan Bu. Ya, benar banget. Jadi, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jika demikian, maka massa jenis termasuk ke dalam besaran apa? Besaran pokok atau besaran turunan? Besaran turunan Bu. Ya, benar sekali. Massa jenis termasuk ke dalam besaran turunan. Massa jenis itu biasa dilambangkan dengan rho.
Ro itu bentuknya seperti huruf P, akan tetapi cara menulisnya berbeda dengan cara menulis huruf P. Sekarang Ibu akan contohkan di papan tulis mengenai cara menulis ro tersebut. Jadi, ro itu bentuknya seperti ini, seperti huruf P kan? Iya, Bu. Akan tetapi cara menulisnya berbeda. Kemudian, massa jenis itu diformulasikan sebagai ro sama dengan M per V, di mana M itu merupakan massa dan V merupakan volume. Massa itu sendiri maksudnya massa dari benda itu, sedangkan volume merupakan volume dari benda itu. Dan ro itu sendiri merupakan massa jenis suatu benda. Satuan dari massa adalah kilogram. Sedangkan satuan dari volume adalah meter kubik. Jadi, satuan dari massa jenis itu sendiri adalah kilogram per meter kubik. Ya, benar sekali. Nah, dari formulasi yang telah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang dapat menjelaskan atau menyimpulkan lagi mengenai hubungan variabel-variabel dalam massa jenis? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Rere. Jadi hubungannya adalah semakin besar massa suatu benda, maka massa jenisnya akan semakin besar juga. Kemudian semakin besar volume suatu benda, maka massa jenisnya akan semakin kecil. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Rere. Semakin besar massa suatu benda, maka massa jenis benda itu juga akan semakin besar. Dan semakin besar volume suatu benda, maka massa jenis benda itu akan semakin kecil. Atau bisa kita simpulkan kembali, besarnya massa jenis berbanding lurus dengan besarnya massa suatu benda. Dan besarnya massa jenis akan berbanding terbalik dengan volume suatu benda. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah yang bisa memberikan contoh mengenai aplikasi massa jenis dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Mbak Rere, coba. Salah satu contoh aplikasi konsep massa jenis itu adalah pada penggunaan ban karet untuk berenang atau juga untuk pertolongan pertama pada angkutan air. Ya, benar sekali apa yang diberikan contoh oleh Mbak Rere. Jadi, hal tersebut itu merupakan contoh aplikasi massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengetahui mengenai konsep massa jenis dengan benar. Kemudian, kalian juga sudah bisa tahu hubungan variabel-variabel dalam massa jenis. Kemudian, kalian juga sudah bisa memberikan contoh mengenai aplikasi dari massa jenis itu sendiri. Nah, akan lebih baiknya lagi jika kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan mengenai massa jenis itu agar pemahaman kalian mengenai konsep massa jenis lebih matang lagi. Sekarang, Ibu beri 10 soal uraian yang akan dikumpulkan hasilnya pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya juga kita akan mempelajari mengenai konsep gaya apung. Nah, untuk itu kalian bisa menyiapkannya di rumah untuk mempelajari mengenai gaya apung tersebut. Baik, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.